Halo, rekan-rekan Koboi Politik. Semoga selalu sehat dan memasuki tahun 2026, terlebih rekan-rekan juga yang di tahun 2025 lalu pasti punya banyak pesan-pesan terhadap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana kita tutup tahun juga dengan kedukaan yang mendalam. Saudara-saudara kita di Sumatera terkena bencana. Ya, saya sebut ini juga bencana politik dan bencana kebijakan ya, karena tata guna lahan yang nggak memadahi dan juga keberpihakan stakeholders juga terhadap korban yang kurang bisa terlihat gitu ya. Namun mengawali tahun juga dengan kehebohan politik yang sampai ya, dengan kehadiran partai politik baru. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, Mas Santi, gimana kabar Mas Santi? Selamat malam semuanya. Makasih banyak untuk kesempatannya. Kabar saya baik, Mar. Gimana kabarmu? Terima kasih Mas Santi, saya baik juga dan sangat uh, menarik sekali untuk kita mulai bicarakan ya Mas Santi dengan topik yang uh, jadi trending dalam 2 minggu ke belakang, saya rasa, yakni kemunculan partai politik baru. Nah, kita hendak menyorot dua gerakan yang saat ini sudah, yang bisa kita katakan bertransformasi, suatu sudah bergerak ke arah partai politik gitu ya, dan satu lagi sudah deklarasi untuk menuju ke partai politik. Maaf, ada Gema Bangsa, dan satu lagi adalah Gerakan Rakyat. Ya, Gerakan Mandiri Bangsa dan juga Gerakan Rakyat. Dari perawakan partai ini maupun gerakan ini, nampaknya tetap bisa kita jadikan satu template ya Mas Ampi. Kalau setiap kemunculan partai baru, pasti agenda yang paling banyak disuarakan dan paling kencang pertama-tama adalah aku mendukung sosok ini menjadi calon presiden berikutnya. Ini adalah agenda yang bagi saya agenda lama yang terus diulang-ulang, semacam bagaimana partai politik bisa mencapai popularitas adalah dengan cara menebeng ya, tanda kutip ya, menebeng Mm-mm. tokoh populer untuk bisa maju ke gelanggang politik yang lebih luas senasional gitu. Nah, mungkin ini tak terlepas juga dari berbagai dinamika yang ada soal keputusan MK yang mana menghapus presiden threshold ya, mungkin partai politik juga punya semacam chance yang lebih besar untuk mengusung presidennya sendiri gitu, ataupun tokoh-tokoh yang lain yang memang punya background politik dan punya semangat untuk mengubah bangsa ini. Tapi lagi-lagi, kalau saya mau tanya ke Mas Santi, ini kenapa kok agenda utama partai kali itu lebih banyak diperbincangkan adalah soal siapa yang akan dia usung di pemilu berikutnya, dan kenapa tokoh itu menjadi hal yang sentral untuk partai politik branding di masa-masa awalnya gitu, apa urgensinya dan kenapa ini malah bisa terjadi ya Mas Santi ya? Makasih, Mar, untuk kesempatan. Saya kira ini diskusi kita yang menarik malam ini. Kita memulai tahun 2026 dengan satu agenda yang cukup serius, yakni membincangkan tentang kemunculan partai politik ya. Ya, mudah-mudahan Ya. nanti kita bisa janji ke apa uh, orang-orang yang mencintai isu-isu tentang politik dan kebijakan ini untuk terus bisa bergabung dengan kita melalui channel Kanta TV, segmennya Koboi Politik. Nah, saya mau katakan begini, Mar. Sebetulnya partai Hmm. politik itu adalah satu elemen atau satu pilar penting dalam berdemokrasi. Tapi secara cepat saya kok membuat satu kesimpulan sementara bahwa kok ini nggak diurus dengan benar ya. Kenapa Hmm. kemudian percakapan apa? Saya kemudian mengambil kesimpulan sementara ini karena kalau kita potret dari 4 partai politik, undang-undang partai politik yang di apa ya dihasilkan oleh parlemen kita mulai dari 99 pasca reformasi dan sampai hari ini, Undang-Undang Nomor 299, Undang-Undang 31 2002, Undang-Undang 9 Nomor 31 2002, Undang-Undang 2 2008 dan Hmm. Undang-Undang 2 2011. 4 undang-undang ini sebetulnya tidak secara serius membincangkan tentang itu tadi basis sosial, tidak membincangkan tentang apa yang dibilang oleh Mario soal kaderisasi, tidak Hmm. membincangkan tentang kelembagaan yang semestinya dikerjakan secara serius oleh oleh apa ya
politisi-politisi ataupun oleh mm, pegiat-pegiat politik yang kemudian tertarik untuk membuat partai politik. Yang mereka lakukan ya seperti ini, membuat partai politik di frame sebagai sebuah kendaraan untuk kemudian mengusung seseorang menjadi pemimpin. Sehingga yang terjadi, mm, pertanyaan Mario tadi, kenapa kemudian partai politik ini selalu membebek pada seorang figur tertentu? Kenapa partai politik selalu datang dengan jualan figur tertentu, jualan tokoh tertentu? Kenapa kemudian yang nggak yang kenapa yang mestinya mereka jual, kenapa bukan ideologi, bukan semangat bagaimana membersamai rakyat, bagaimana semangat memperjuangkan aspirasi dari masyarakat? Itu tidak terlihat, Mar. Sehingga saya kembali ke hipotesis saya sementara, kita tidak serius memikirkan partai politik di Indonesia, padahal dia menjadi pilar demokrasi yang apa ya, kalau ditarik kemana-mana, seluruh kebijakan di Indonesia adalah kebijakan politik, dan kebijakan politik mm, adalah desain partai politik itu sendiri, orang yang kemudian ada yang datang dari partai politik. Coba cek di mana-mana, saya selalu katakan bahwa coba cek stakeholder kebijakan di Indonesia ini, apalagi negara mungkin di negara-negara lain selain Indonesia yang kemudian mengusung namanya demokrasi, selalu kemudian menempatkan partai politik sebagai satu pilar penting dalam merumuskan kebijakan. Nah, kalau kalau ya, begitu hipotesisnya, kalau partai politik itu tidak digarap dengan baik, ya udah, berarti semua kebijakan yang dihasilkan pun pasti bermasalah. Nah, sehingga eh, kalau Mario tanya, kenapa kemudian fenomena ini selalu berulang? Kita berharap misalnya dengan munculnya Gema Bangsa, munculnya mungkin gerakan rakyat yang bentar lagi akan bertransformasi menjadi partai politik, selalu menempatkan tokoh Gema Bangsa misalnya, itu masih menjadikan Prabowo sebagai apa ya, sebagai panutannya. Atau mm, mungkin sebelumnya di 2025 kemarin, kalau kita masih ingat, itu ada satu partai yang kemudian dideklarasikan namanya Partai Rakyat Indonesia (PRI). Itu pun sama. Niatnya adalah mengawal asta citanya Prabowo. Suka tidak mm, suka dia masih kemudian nebeng pada popularitas ataupun elektabilitasnya seorang tokoh yang kemudian kita sebut dengan Prabowo tadi. Nah, begitupun dengan Gema Bangsa. Selalu kemudian masih merapatkan seluruh gerakannya itu pada visi misinya Prabowo. Artinya masih mencari perlindungan. Suka tidak suka, mm, ketokohan masih kemudian mendominasi proses pendirian partai politik kita di Indonesia. Belum kemudian yang dimunculkan adalah ideologi. Ini garisnya apa nih? Eh, kenapa kemudian ada yang tidak berani kemudian membuat yang namanya sosialisme atau kemudian komunisme atau kemudian apa? waduh, iya, iya, betul. Ya, Eh, konservatisme misalnya begitu, seperti partai-partai luar. Kenapa kita tidak berani seperti itu? Kenapa kita masih takut eh, memunculkan namanya front-front ideologi yang sedikit sedikit lebih berani? Kenapa kita tidak belajar dari Cina? Kenapa kita tidak belajar dari partai-partai yang kuat di Eropa ataupun di ini? Meskipun kemudian, oh, Anda terlalu mengidolakan ideologi dari partai-partai di luar negeri. Ya, buktinya sekarang kita katanya berbasiskan pada Pancasila, tapi prakteknya jauh dari apa yang kemudian digariskan oleh filosofi bangsa mm, kita, yakni Pancasila itu sendiri. Jadi ini fenomena yang terus berulang, dan sampai kapan kemudian kita menemukan kondisi di mana partai politik itu berdiri dan kemudian masih apa ya uh, bergantung pada kekuatan tokoh. Kenapa kemudian yang tidak dimunculkan adalah kekuatan gagasan atau mm, ideologi, atau kemudian datang dengan tawaran pendanaan. Oh, partai ini punya pendanaan yang berbasiskan pada anggota. Ini enggak ada. Ini kurang lebih mm. begitu, Mar. Oke. Ya, lagi-lagi kalau Eh, mau ditanya kenapa, ya elektoral. Yang elektoral. dikejar adalah elektabilitas supaya partai ini bisa lolos ke parlemen, melampaui Mm, ambang batas dan segala macam. Yang dipikirkan begitu. Nah, sekarang PSI pun begitu. Kenapa kemudian mm, fenomena bajak membajak itu, misalnya ngambil si A dari partai ini, si B dari partai ini, si C dari partai ini, iya kan, pingin kemudian supaya dia bisa lolos di 2029 ke Senayan. mm, Misalnya punya beberapa anggota dewan, kan kasusnya dia belajar dari 2024 kemarin. mm, Terpilih beberapa orang, misalnya suaranya melampaui hasil di dapil segala macam, tapi tidak bisa kemudian ke Senayan karena tidak melampaui ambang batas yang kemudian ditetapkan oleh mm, undang-undang itu sendiri. So, yang terjadi adalah dia harus berjuang, berjibaku untuk kemudian membajak tokoh dari partai lain, dan itu gampang terjadi karena kemudian partai-partai kita sama aja. Ya, saya kemudian mengutip apa yang dibilang oleh teman saya itu ayam sekandang, mau partai manapun sama.
hari ini sama masih mengandalkan kekuatan figur, belum kemudian secara kita bisa berdebat lah partai mana yang kemudian datang dengan gagasan soal kekuatan massa dan segala macam, semua masih berbasis Hmm, figur. hmm, Begitu oke. komentar saya. Artinya saya coba menyederhanakan kalau sebetulnya jualan paling mudah partai politik ya Mas Ampi adalah menjual figur. Dia bisa mengkapitalisasi elektoral, mengkapitalisasi suara masyarakat melalui popularitas tokoh. Bukan dalam hari ini saya nggak hanya berbicara tokoh sentral ya soal eh, Prabowo ke misalkan ke Gema Bangsa atau Anies Baswedan ke Gerakan Rakyat, tidak semata-mata begitu, tapi elit-elit juga yang merasa punya popularitas, punya sumber daya untuk dia berkontribusi ke elektoral partai politik tertentu yang baru gitu ya. Itu juga tadi seperti Mas Sampai bilang dibajak tanda kutip ya untuk melanggengkan partai politik baru itu bisa masuk ke Senayan maupun bisa jadi bahkan bisa jadi partai pemenang pemilu berikutnya kita bisa jadi ada kejutan begitu ya. Nah, Ya. namun gini Mas Sampi yang menjadi concern berikutnya yang tadi Mas Sampi sempat bilang adalah soal uh, komodifikasi figur sebagai uh, uh, jualan utama partai politik ya, itu lebih laku dibanding kita membincangkan tentang ideologi partai politik, tentang gagasan partai politik itu. Karena mungkin partai politik yang ada di Indonesia saat ini tidak berjalan mulus untuk melakukan fungsi eh, pendidikan politik di masyarakat, fungsi kaderisasi yang berkelanjutan, yang terbuka, yang inklusif, ya kan, yang kita kita meminjam pendapat dari Pak Prabowo anti koncoisme ya walaupun itu hanya di mulut saja, cuman yang ingin saya katakan adalah kenapa partai politik masih gagal membawa gagasan ideologis sebagai jualan utama mereka, gitu. Alih-alih hanya figur. Gitu. Mas Santi melihat itu sebagai lingkaran setan? Ya pasti lingkaran setan, Mar. Karena tadi saya kemudian di awal tadi udah sebut bahwa kita regulasi kita itu di 4 undang-undang ya mau Hmm, mulai dari 99 pasca reformasi ya, sampai dengan hari ini kan harapannya ketika terjadi reformasi itu pasti yang harus dipikirkan adalah bagaimana menata dan membenahi partai politik. Ya keluarlah hmm, undang-undang ini, Undang-Undang 99 itu nomor 299 kalau dibaca dengan baik sebetulnya fokusnya itu hanya untuk apa ya? Demokratisasi ya sebetulnya memberi ruang hmm, banyak orang untuk kemudian bisa bisa tampil dalam proses bernegara ya. Tapi kemudian yang terjadi yaitu bro lihat sendiri Mario bisa lihat sendiri banyak sekali partai politik kan nggak ketat. Nah sebetulnya hmm, fungsi pendidikan politik itu marah itu diatur di undang-undang berikutnya Undang-Undang 31 2002 dan Undang-Undang 2 2008 itu disebut dengan sangat baik tentang pendidikan politik. Tetapi sayangnya itu hanya sebut tapi tidak diatur. Jadi pemilih itu hanya konstituen hanya disebut sebagai pemilih dalam pemilu. oh, oke. Basis sosial itu ya itu tidak pernah muncul dalam dalam dua undang-undang ini. Jadi kemudian pemilih masyarakat itu adalah pemilih dalam pemilu. Hmm, Tapi masyarakat tidak ditempatkan sebagai pemilik dari partai itu sendiri. Jadi ikatan partai dengan rakyat itu tidak diatur. hmm, Celakanya, undang-undang revisi terhadap Undang-Undang 2 2008, Undang-Undang 2 nomor 2011, Undang-Undang nomor 2 2011 itu hanya mengatur soal pengetatan apa ya, pengetatan pendirian partai. Hanya hmm, mengatur tentang institusionalisasi partai. Seluruh syarat pendirian partai makin ketat. Sayangnya, tidak diatur dengan baik tentang bagaimana masyarakat ditempatkan dalam partai politik ini. Definisi konstituen itu tidak diatur. Bagaimana basis partai itu hubungan partai dengan rakyat itu tidak diatur. Bagaimana posisi masyarakat dalam partai politik itu tidak diatur. Sehingga yang terjadi ya elitis. Elitisme yang kemudian muncul mewarnai dinamika uh, partai politik itu sendiri.
kerja-kerja partai itu sendiri kemudian bercorak elitis karena memang tidak ada syarat yang kemudian mengharuskan partai itu merawat konstituen. Tidak ada syarat tentang bagaimana partai itu harus melakukan pendidikan politik. Sehingga yang terjadi ya, kalau masyarakat kemudian hari ini dia melihat politik itu hanya sekedar aktivitas dia milih orang menjadi seseorang jadi kepala daerah atau itu, jangan disalahkan. Karena partai politik kita tidak melakukan partai politik kita di Indonesia tidak mengatur dengan baik bagaimana cara mengedukasi masyarakat kita. Nah, sehingga Ya. apakah peran itu dikembalikan ke kampus? Kritik kita kepada kampus, mohon maaf, kampus juga tidak melakukan pendidikan politik yang baik tentang bagaimana orang harus harus kemudian dalam politik-politik praktis seperti ini. Ya, dilarang kemudian partai politik juga kemudian dilarang untuk berproses apa ya beroperasi di kampus. Hmm. Akademisi juga kemudian dilarang untuk kemudian harus terlibat secara terbuka. Nah, sehingga ya udah di sini yang menurutku ada missing yang luar biasa sekali. Masyarakat mengalami satu proses apa ya pembodohan dalam hal ini karena memang Ah, masyarakat ya tidak punya iya. uang untuk kemudian terlibat dalam proses politik dalam partai politik itu sendiri. Hmm. Tahu-taunya udah event pemilu aja, dia harus kemudian memilih dan ketika memilih ya Hmm. udah mau tidak mau dikasih bayaran sekian, bitingan sekian, dikasih uang, mea-mea dan lain sebagainya, biu-biu. Ya karena masyarakat hanya begitu diposisikan. Saya mengutip apa yang dibilang oleh Mas Arya, Wakil Rektor UGM. Dia Hmm. kemudian dalam satu kesempatan bilang sama saya begini, Pi, cara kamu melihat partai politik itu satu, apa fenomena di Indonesia itu ada dalam tiga aras. Aras pertama itu Hmm. hubungan kandidat dan voters, pemilih dan kandidat. Itu biasanya terjadi selalu di event-event pemilu dan lain sebagainya, pilkada, pileg dan sebagainya. Nah, lalu ada aras berikutnya adalah you bicara tentang bagaimana konstituen dan partai. Lalu yang Hmm. level paling atasnya ada namanya citizen dan state. Jadi ada hubungan Hmm. yang menurutku kurang lebih oke, misalnya voters dan kandidat. Jadi lalu kemudian level berikutnya lagi adalah konstituen dan partai. Lalu level Partai. berikutnya lagi citizen, warga negara dan state negara. Nah, Ya. problem kita di Indonesia adalah kita hanya kemudian berkutat tadi voters dan kandidat. Jadi Hmm. mestinya dia ini hanya eventual dalam arti hanya saat-saat pemilu dan segala macam. Tapi selama 5 tahun itu masyarakat didefinisikan hanya sebagai voters. Masyarakat Hmm. kemudian tidak bertransformasi menjadi konstituen, tidak kemudian Hmm. bertransformasi menjadi citizen. Dalam proses kebijakan publik pun masyarakat itu hanya ditempatkan atau diposisikan sebagai voters. Ketika legislator turun ke lapangan, itu legislator kemudian ngasih bantuan, tapi di kepala legislator, di kepala anggota dewan itu dia hanya menganggap, yuk kemudian saya kasih bantuan ini, yuk akan milih saya lagi nanti. Artinya hubungannya menjadi hubungan tadi voters dan kandidat. Saya datang Hmm. sebagai kandidat yang harus kemudian kau ingat nanti akan kau pilih lagi gitu loh. Tapi Hmm. partai politik tidak hadir untuk menempatkan, mestinya selesai pemilu, oh dia adalah konstituen saya. Kalau dia ada masalah, maka partai hadir untuk kemudian menyuarakan aspirasi dia. Atau kemudian kepala-kepala daerah atau kemudian negara yang sudah tadi kandidat-kandidat yang kemudian dipilih lalu kemudian bertransformasi menjadi kepala daerah, menjadi anggota dewan segala macam, dia juga adalah representasi dari state, dari negara. Yang kemudian ketika dia memberi bantuan, dia jangan lihat ini partai mana, dia pernah pilih saya atau tidak, tapi dia adalah citizen harus saya bantu. Nah, ini problem fundamental di Indonesia, Mar. Kita Hmm. masih di tadi di yang aras paling bawah tadi, yakni kita harus masih mendefinisikan orang sebagai voters dan ketika saya datang sebagai seorang tokoh politik atau sebagai seorang pemimpin, saya masih melihat bahwa saya ini akan menjadi kandidat di event pemilu berikutnya, event pileg berikutnya, event pilkada berikutnya. Ini yang menurut saya harus kita pikirkan. Bagaimana caranya? Ya udah, undang-undang, kalau saya desakannya adalah reformasi undang-undang partai politik. Lebih krusial, lebih penting, lebih 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 apa mendesak ketimbang memikirkan undang-undang pemilu. Karena undang-undang pemilu selalu kemudian Ya. digaungkan, kemudian diubah, itu kan sebuah sebenarnya urusan politis aja. Ini hanya untuk mengakomodir ini. Pasal ini perlu diganti supaya kemudian bisa agar wakil presiden itu bisa umurnya sekian sekian sekian. Itu aja level sangat pragmatis. Teknis sekali ya. Tapi ya teknikal banget.
Tapi yang paling Hmm. penting dan paling mendesak adalah harusnya kita sudah memikirkan tentang undang-undang reformasi partai politik. Dan jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama di empat undang-undang yang sudah diproduksi pasca reformasi. Yang harus Iya. dipikirkan oleh para legislator adalah anggota-anggota dewan ketika kemudian mendesain undang-undang ini harus dilihat pertama, didefinisikan pertama di mana posisi masyarakat. Bagaimana hubungan partai dengan rakyat. Nah, kalau itu definisinya kuat, udah clear, posisinya udah kemudian udah bisa ketahuan masyarakat bagaimana harus berkontribusi untuk partai dan bagaimana Hmm. masyarakat harus tampil sebagai apa tadi subjek politik yang kemudian harus terlibat dalam proses-proses kebijakan publik yang kemudian diwakilkan oleh partai. Nah, itu maka keren. Tapi kalau selama Hmm. kemudian kita masih hanya memikirkan aspek aspek administrasi, institusionalisasi, pengetatan persyaratan pendirian partai dan sebagainya, percaya dan nggak percaya, demokrasi kita akan semakin mundur. Bukannya kemudian stagnan, tapi decline. Semakin mundur, menurutku. Kurang lebih begitu, Mar. Oke, thank you, Mas Santi. Banyak poin yang saya tangkap, namun saya mau merefleksikan perbincangan kita ke dalam satu hal gitu ya. Kalau kita melihat bahwa segala bentuk banyak orang menyebut semacam kemunduran demokrasi, kemunduran soal kehidupan ketatanegaraan kita, gitu ya, kekacauan pembuatan kebijakan gitu. Itu bukan lahir dari keterpisahan partai politik ya. Artinya partai politik itu punya peran yang melahirkan semua kekacauan. Kalau bisa saya katakan gitu, karena gini, kita bisa memilih di kotak suara presiden siapa yang akan kita pilih karena partai politiknya yang mengusung. Partai politiklah yang punya tiket. Kita bisa mengadu ke kepala daerah karena dia punya partai politik juga yang mengusung gitu kan. Kita punya keterwakilan di anggota dewan itu karena partai politik juga yang mengusung. Jadi Betul. kita masih berada di yang tadi Mas sebut yaitu aras pertama bahwa hubungan kita direduksi semata-mata hanya soal pemilih dalam pemilu, belum berangkat ke konstituen, belum juga menjadi hubungan antara negara dan warga negara yang baik ya. Paradigmanya kita masih berada di aras yang pertama. Nah, maka rekan-rekan kubur politik kita berbincang soal partai politik yang baru, bukan kita membincangkan harapan baru sebetulnya, namun kita harus mengkritisi lagi kenapa partai ini bisa muncul dan kenapa tetap ya jualan figur ini menjadi faktor yang paling utama mereka sampaikan itu. Oke, Mas Santi ada penegasan terakhir nggak Mas sebelum kita menutup episode kita kali ini? Penegasannya adalah satu, ada dua hal ya. Satu, Hmm. mendesak untuk kemudian memikirkan reformasi undang-undang partai politik. Karena sumber kekacauan kita itu datangnya dari sana. Regulasi kita tidak cukup ketat untuk mengatur tentang bagaimana partai politik ini harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Selama ini partai Ya. politik kita terkesan sangat elitis, ya karena memang undang-undang kita mengakomodir, mengkondisikan seperti itu. Yang kedua adalah tanggung jawab membangun bangsa ini sebetulnya ada di partai politik. Jangan sampai partai politik hanya merasa diri sebagai kendaraan politik yang mengantarkan seorang untuk menjadi kepala daerah, menjadikan presiden dan sebagainya. Tapi partai politik harus punya fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian partai politik bisa hadir sebagai apa agen pemberdayaan masyarakat? Ya udah perbaiki di internalnya. Bagaimana perkuat kapasitas tokoh-tokoh di dalamnya. Jangan kemudian yang di dalam itu hanya berpikir tentang bagaimana mencari uang, kemudian apa membesarkan partai dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hadir untuk memberikan apa sumbangan atau kontribusi konkret kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oke, clear Mas Santi. Thank you banyak buat uh, pesan-pesannya di akhir tadi yang jelas bahwa rekan-rekan Kopi Politik juga bisa berpendapat tentang fenomena ini. Silahkan tulis di kolom komentar kita. Oke, kita bertemu kembali di episode Kopi Politik yang berikutnya dan sampai jumpa. Thank you banyak Mas Santi. Thank you, Mar.